Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Amalia Firdausya Nurbaiti. Saya dari Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya menduduki semester 6, kelas 6E. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hadis Tarbawi yang dibimbing oleh dosen Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LCMA. Baik, di sini saya ingin menyampaikan satu hadis yang berkaitan dengan lingkungan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, ayah dan ibunya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Syarah hadis atau kandungan dari hadis tersebut yaitu bahwasanya usaha-usaha pendidikan dan pengajaran orang tua dimulai sejak anak lahir ke dunia, karena anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya. Usaha-usaha pemupukan rasa iman sebagai fitrah manusia itu harus sungguh-sungguh mendapat perhatian dari orang tuanya atau pengasuhnya agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan wajar. Usaha-usaha pemupukan rasa iman itu melalui 3 proses, yaitu yang pertama pembiasaan, yang kedua yaitu pembentukan pengertian, dan yang ketiga yaitu pembentukan budi luhur. Dalam tahap pembiasaan ini hanya berupa pembiasaan pengenalan terhadap rasa iman kepada Allah dan adanya Allah Subhanahu wa taala. Anak mengenal Allah dengan perantaraan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar dari lingkungannya. Anak pada permulaan sekolah, pembiasaan diperlukan dengan cara peragaan, terus pengenalan kepada Allah, lebih baik secara spontan, misalkan dengan membaca basmalah, terus praktek sholat, terus tata cara wudhu, sopan santun terhadap orang lain, dan sebagainya. Pada tahap pembentukan pengertian meliputi pada masa sekolah sampai menjelang remaja. Ada suatu hal yang perlu diperhatikan pada anak usia menjelang sekolah, yaitu anak suka berhayal. Nah, dari hayalannya itu perlu mendapat penyaluran pada pengenalan kepada Allah. Antara lain contohnya seperti dia berhayal mukjizat nabi atau para rasul, terus tugas-tugas malaikat dan sebagainya. Jadi bahwasanya lingkungan keluarga besar sekali perannya dalam pendidikan anak pada umumnya dan pendidikan agama khususnya. Jadi bahwasanya lingkungan keluarga besar sekali perannya dalam pendidikan anak pada umumnya dan pendidikan agama khususnya. Pendidikan dan pengajaran dalam lingkungan keluarga itu akan lebih berhasil apabila tidak mengalami halangan atau rintangan, ya contohnya seperti keutuhan struktur keluarga dan keutuhan interaksi antara sesama anggota keluarganya. Jadi menurut pendapat saya, lingkungan pendidikan yang paling utama yaitu lingkungan keluarga, karena keluargalah yang paling utama untuk mendidik anak agar lebih baik lagi. Contohnya seperti diarahkan bahwa si anak tersebut bagaimana cara untuk melakukan hal yang baik dan untuk menghindari hal yang buruk. Nilai-nilai yang dapat dipetik dari hadis tersebut yaitu
anak-anak sekarang sangat mendambakan nasihat orang tua yang memperkuat, bukan memanjakan, karena memang mereka hidup untuk zaman yang berbeda dengan zaman kedua orang tuanya, seperti yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Pilihlah tempat nutfahmu untuk dibuahkan, karena sesungguhnya anak-anakmu dilahirkan untuk zaman mereka yang berbeda dengan zamanmu. Cukup sekian apa yang sudah saya sampaikan dalam hadis mengenai lingkungan pendidikan dan penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang melihat video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.